Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengulas mengenai sejarah dan perkembangan retorika klasik. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari perkataan Latin yaitu retorika yang berarti ilmu bicara. Sejarah retorika klasik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu retorika bangsa Yunani kuno, yang kedua yaitu retorika Romawi kuno, yang ketiga yaitu retorika abad pertengahan, dan yang keempat yaitu retorika zaman Renaissance dan Humanisme. Retorika tumbuh dan berkembang di Yunani pada abad kelima sebelum Masehi. Pada masa Yunani, retorika mengalami kejayaan yang terlihat dari orang banyak memperkuatkan kemuliaan hidupnya dengan seni dan pikirannya. Kemampuan dalam berbahasa sangat menjadi minat bagi orang yang ingin masuk ke dalam jajaran elit politik Yunani. Dalam retorika bangsa Yunani terdapat 4 retorika. Yang pertama yaitu retorika Atik. Retorika Atik terdapat tokoh yang menonjol, yaitu Corak dan Tisias. Yang kedua yaitu retorika Sofis, yang terdapat tokohnya yaitu Gorgias, Lysias, Protagoras, Isokrates, dan Logographer. Yang ketiga yaitu retorika Plato. Plato mengembangkan retorika yang dipengaruhi oleh Socrates. Yang keempat yaitu retorika Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato. Selanjutnya yaitu retorika Romawi kuno. Retorika di Romawi ini diboyong atas dasar kemenangan militer dari Yunani. Retorika di Romawi sendiri berkembang sangat subur. Salah satu alasannya yaitu sistem pemerintahan Romawi memiliki senat. Senat sendiri yaitu badan yang mewakili untuk memutuskan kebijakan-kebijakan penting. Setelah buku yang dikarang dari Aristoteles, Romawi tidak menyumbang beberapa hal mengenai perkembangan retorika sendiri. Seorang tokoh dari Romawi yaitu Cicero. Cicero sendiri menyempurnakan kemampuan dari Hortenses. Cicero adalah orator ulung yang sangat berpengaruh. Bahkan, penguasa Romawi pun memujinya. Saat Cicero berpidato, ia sudah mempersiapkan diri dengan matang agar pidato yang disampaikannya dapat mempengaruhi banyak orang. Puluhan tahun setelah Cicero meninggal, Quintilianus mendirikan sekolah retorika. Quintilianus sendiri sangat mengagumi Cicero dan berusaha merumuskan teori retorika dari pidato Cicero. Retorika abad pertengahan. Pada abad ke-5 sampai 15 Masehi, Athena mengalami kemunduran. Retorika tersingkir ke belakang panggung karena para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Retorika mulai dikaitkan dengan sikap kenegarawanan dan juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Makna retorika menjadi sempit, yakni hanya sebatas gaya bahasa dan cara penyajiannya. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran St. Agustinus. Lalu pada abad berikutnya muncullah peradaban baru. Salah seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, mewarisi ilmunya dalam berbicara. Pada Ali bin Abi Thalib, kefasihan dan kenegarawan bergabung kembali. Khotbah-khotbahnya dikumpulkan dengan cermat oleh para pengikutnya dan diberi judul Naj al-Balaghah. Kaum muslim menggunakan balaghah sebagai pengganti retorika. Pada zaman Renaissance dan Humanisme. Sebenarnya pada zaman ini mengantarkan kita dari zaman retorika klasik menuju retorika modern. Renaissance berkembang di Italia antara abad ke-14 dan ke-16. Karena bersamaan dengan datangnya kelompok humanis, akibatnya karya tulis-menulis berkembang sangat pesat. Banyak retor berceramah di mana-mana, ada diskusi, debat, dan juga diterbitkannya buku tentang retorika, dialektika, filsafat, dan pendidikan. Humanisme Renaissance ini merupakan tanggapan terhadap pendidikan skolastik yang menekankan studi praktikal, pra-profesional, dan ilmiah. Ada juga skolatisisme, yaitu kelompok yang berupaya mempersiapkan murid untuk menjadi dokter, pengacara, atau teolog profesional dengan menempuh pengajaran buku logika, filsafat, kedokteran, hukum, dan teknologi. Ada juga kelompok yang bernama humanis, itu berupaya supaya rakyat mampu bercakap dan menulis dengan baik sehingga mereka bisa terlibat dalam kehidupan komunitas mereka dan senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat atau bersikap bijak. Hal ini untuk mencapai tujuan studi humanitatis yang sekarang biasa disebut dengan humaniora. Sekian penjelasan dari kami mengenai sejarah perkembangan retorika klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.